Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suwahyuni dalam materi farmakologi nyeri. Nyeri merupakan suatu hal yang sulit didefinisikan. Menurut International Association for the Study of Pain atau IASP, nyeri merupakan sensor yang tidak menyenangkan dan pengalaman emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan yang potensial ataupun aktual dijelaskan dalam istilah tersebut. Patofisiologi nyeri terdiri atas 4 tahap. Yang pertama adalah tahap transduksi, yang kedua adalah tahap transmisi, yang ketiga modulasi, dan yang terakhir adalah tahap persepsi. Yang pertama, tahap transduksi diawali dari adanya proses inflamasi akan menyebabkan teraktivasinya reseptor nyeri akibat proses kimiawi. Biasanya, rangsangan nyeri bisa saja terjadi dari termal atau suhu, kemudian rangsangan kimiawi maupun fisik. Kemudian, proses transmisi di mana terjadi proses penyaluran impuls saraf sensorik yang dilakukan oleh serabut A delta bermelin dan serabut K bermelin. Selanjutnya, proses modulasi di mana proses modulasi pada tahap ini impuls akan mengalihkan intensitasnya di medula spinalis sebelum dihantarkan ke korteks cerebri atau otak. Kemudian yang terakhir adalah tahap persepsi, di mana pada proses ini merupakan tahap akhir yang akan menstimulasi atau menerjemahkan terjadinya nyeri. Nyeri diawali dengan kerusakan jaringan, di mana jaringan tubuh yang cedera akan melepaskan zat kimia inflammatory seperti excitatory neurotransmitter, histamin, dan bradykinin sebagai vasodilator yang kuat sehingga muncullah edema, kemerahan, dan nyeri dan menstimulasi pelepasan prostaglandin. Selanjutnya, pada proses transduksi terjadi perubahan energi stimulus menjadi energi elektrik. Pada proses ini terjadi transmisi, yakni ketika energi listrik mengenai nosiseptor dihantarkan melalui serabut saraf A dan C, dihantarkan dengan cepat ke substansia gelanitosa di dorsal horn dari spinal cord menuju ke otak melalui spinothalamic tracts menuju ke stimulus dan pusat-pusat yang lebih tinggi termasuk reticular formation, limbic system, dan somatosensory cortex. Nah, tahap terakhir adalah tahap persepsi, di mana otak akan menginterpretasikan signal, memproses adanya informasi, serta mempersepsikan timbulnya nyeri, sehingga individu mulai merasakan nyeri. Nah, pada tahap modulasi, saat otak sudah mempersepsikan adanya nyeri, tubuh akan melepaskan neuromodulator seperti opioids, serotonin, norepinefrin, dan gamma aminobutyric acid sehingga dapat menghalangi atau menghambat transmisi nyeri dan membantu menimbulkan keadaan analgesik dan berefek menghilangkan nyeri. Patogenesis dari nyeri diawali dari adanya stimulus noxious, dapat berupa thermal, fisika, maupun kimia, lalu diterima oleh reseptor nosiseptif dan ditransmisikan menjadi suatu interpretasi pada periferal dan sistem saraf pusat menjadi nyeri. Jenis-jenis nyeri terdiri atas beberapa klasifikasi. Ada yang berdasarkan durasi, lokasi nyeri, dan intensitasnya. Berdasarkan durasi, nyeri terdiri atas nyeri akut, yaitu nyeri yang tiba-tiba terjadi, dan nyeri kronis atau nyeri yang sudah lama. Sedangkan berdasarkan lokasi nyeri, nyeri terdiri atas nyeri somatik superficial, nyeri somatik, dan nyeri visceral. Sedangkan berdasarkan intensitasnya, nyeri terdiri atas mild atau nyeri ringan, moderate atau sedang, dan severe atau nyeri yang berat. Karakteristik reseptor nyeri atau nosiseptor terdiri atas cutaneous, somatik, dan visceral. Cutaneous berasal dari kulit dan subkutan yang biasanya mudah untuk dialokasikan dan didefinisikan. Sedangkan somatik, reseptor nyeri somatik seperti tulang, pembuluh darah, saraf, otot, dan jaringan penyangga lainnya, di mana struktur reseptornya kompleks dan nyeri tumpul dan sulit untuk dialokasikan. Dan yang terakhir adalah visceral, meliputi organ-organ visceral seperti jantung, hati, usus, ginjal, dan sebagainya. Nyeri yang timbul biasanya tidak sensitif terhadap adanya pemotongan organ, tetapi sangat sensitif terhadap adanya penekanan, iskemia, dan inflamasi.
Berikut ini adalah pain rating scale atau skala terjadinya nyeri, di mana kita mendefinisikan nyeri itu dari angka 1 hingga 10. Angka 1 sampai 3 itu dianggap nyeri ringan atau sifatnya mild, sedangkan angka 4 sampai 6 itu dianggap nyeri sedang atau moderate. Sedangkan yang terakhir adalah angka 7 sampai 10 dianggap sebagai nyeri berat atau nyeri hebat atau disebut dengan severe. Lalu, bagaimana cara mengatasi nyeri? Cara mengatasi nyeri digunakan obat analgesik. Jadi, analgesik adalah obat yang dapat mengurangi atau melenyapkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Kebanyakan obat analgetik juga bisa memberikan efek antipiretik atau penurun demam, dan juga sebaliknya, obat antipiretik juga dapat mengurangi rasa sakit yang diderita. Terdapat 3 golongan obat analgesik yang bisa digunakan untuk mengatasi nyeri. Yang pertama adalah golongan opioid, contohnya kodein, morfin, oksikodon, dan fentanyl. Yang kedua adalah golongan non-opioid, seperti obat-obat antiinflamasi non-steroid, ketorolac, celecoxib, dan tramadol. Dan yang terakhir dapat digunakan terapi adjuvan seperti antikonvulsan, trisiklik antidepresan, asam paramidronat, dan antispasmik. Berdasarkan efek farmakologinya, analgetik terbagi atas analgetika perifer atau non-narkotika dan analgetika narkotika. Analgetika perifer ini tidak bekerja secara sentral atau hanya bekerja terutama pada perifer saja dan tidak bersifat narkotika. Khasiatnya dianggap lemah atau sampai sedang, bersifat antipiretik dan kebanyakan bersifat antirematik. Sedangkan analgetika narkotika ini sifat kerjanya bekerja secara sentral atau hipnoanalgetika, berkhasiat lebih kuat dan penghalau rasa nyeri yang hebat. Opioid dapat menimbulkan efek analgesia melalui mekanisme perifer. Reseptor opioid secara luas terdistribusi dalam sistem saraf pusat yang dikelompokkan menjadi 3 tipe utama, yaitu mu, kappa, dan sigma reseptor. Mu reseptor memiliki jumlah yang paling banyak di otak dan mempunyai reseptor yang berinteraksi dengan opioid analgesik untuk menghasilkan efek analgesik. Sedangkan kappa dan sigma reseptor menunjukkan selektivitas terhadap enkefalin dan dinorfin secara selektif. Aktivasi dari kappa reseptor juga dapat menghasilkan efek analgesik, namun berlawanan dengan mu antagonis yang dapat menyebabkan euforia. Beberapa opioid analgesik menghasilkan efek stimulan dan psikomotor dengan berinteraksi pada sigma reseptor. Aktivasi pada mu dan sigma reseptor dapat menyebabkan hiperpolarisasi pada saraf dengan cara mengaktifasi K-sel melalui proses yang melibatkan G protein. Sedangkan aktivasi dari kappa reseptor dapat menghambat membran kalsium channel sehingga dapat merintangi peleteran dan pelepasan neurotransmitter. Klasifikasi analgetik opioid berdasarkan cara kerja pada reseptor opioid terdiri atas 3, yaitu yang pertama agonis opiat, yang kedua antagonis opiat, dan yang ketiga kombinasi. Agonis opiat ini menyerupai morfin, bekerja sebagai agonis terutama pada reseptor mu dan mungkin juga pada reseptor kappa. Contohnya adalah alkaloid candu seperti morfin, kodein, heroin, dan nikomorfin. Sedangkan contoh zat sintesisnya seperti metadon dan derivatnya, serta petidin dan derivatnya seperti fentanyl dan sufentanil serta tramadol. Yang kedua adalah antagonis opioid. Ini tidak memiliki aktivitas agonis pada semua reseptor. Contohnya naloxone, naltrexone, nalorphine, pentazocine, dan nalbuphine. Sedangkan yang ketiga adalah kombinasi, di mana saat ini mengikat pada reseptor opiat, tapi tidak mengaktifasi kerjanya sebagai sempurna. Contohnya adalah agonis-antagonis opiat yang bekerja sebagai agonis pada beberapa reseptor dan sebagai agonis lemah pada reseptor lain seperti nalorphine, pentazocine, nalbuphine, desosin, butalfanol, dan buprenorphine. Dan yang kedua adalah penggunaan agonis parsial seperti dari sekian banyak obat analgesik yang telah dipaparkan, maka pertanyaannya bagaimana cara memilih obat anti nyeri untuk mengatasi nyerinya? Ya, kita harus pertimbangkan berdasarkan skala intensitas nyerinya,
mulai dari skala 1 sampai 3 yang sifatnya ringan, 4 sampai 6 yang sifatnya moderate, dan 7 sampai 10 yang sifatnya severe. Kalau skala nyerinya masih ringan atau mild, maka perlu dipertimbangkan untuk pemberian acetaminophen dengan atau tambah obat antiinflamasi non-steroid, dan harus mempertimbangkan fungsi ginjal serta resiko adanya gangguan pada gastrointestinal. Sedangkan kalau misalnya nyerinya sifatnya sedang atau moderate dari skala 4 sampai 6, maka dipertimbangkan kombinasi antara obat antiinflamasi non-steroid dengan opioid yang sifatnya lemah serta terapi adjuvan analgetik. Dan kalau misalnya sifat nyerinya sudah hebat atau severe dari skala 7 sampai 10, maka yang dipertimbangkan adalah pemberian analgesik opioid dengan penggunaan bersama dengan obat antiinflamasi non-steroid, serta boleh juga dengan kombinasi analgesik adjuvan. Tetapi penggunaan kombinasi ini tetap harus mempertimbangkan fungsi hati, fungsi ginjal, serta adanya gangguan saluran gastrointestinal pada pasien. Efek samping dari analgesik opioid ada beberapa, seperti adanya efek hipnotif sedatif, depresi pernapasan, batuk, miosis, dan yang lain, serta bronkokonstriksi saluran pernapasan sehingga pernapasan menjadi dangkal dan pernapasan menjadi menurun. Kemudian adanya vasodilatasi perifer, kalau ini terjadi pada kulit maka akan keluar keringat secara berlebihan, terjadi hipotensi dan bradikardia jika digunakan pada dosis tinggi. Selain itu, efek samping juga bisa terjadi pada saluran gastrointestinal yang berupa obstipasi karena terjadi berkurangnya peristaltik usus, kolik batu empedu karena terjadi konstruksi spring terkantung empedu, serta adanya pelepasan histamin bisa berupa pleuritis dan urtikaria, dan yang respon paling banyak adalah kebiasaan maupun ketagihan. Pada ibu hamil dan menyusui, penggunaan analgetik opioid ini harus diperhatikan karena opioid ini dapat melintasi plasenta sehingga bisa berakibat berbahaya pada kehamilan, tetapi boleh digunakan beberapa waktu sebelum persalinan. Nah, bayi juga dari ibu yang sudah ada efek sedasi sebelumnya akan menderita gejala abstinensi, dan selama proses laktasi ibu dapat menggunakan opioid karena ini hanya sedikit terdapat di ASI karena hanya sedikit melintas di. Adapun perhatian dan kontraindikasi dari penggunaan analgetik opioid, yaitu harus hati-hati ya diberikan pada penderita ginjal, ada penderita gangguan hati, asma, dan hipotiroidisme. Untuk pasien lansia dan pasien lemah dengan penyakit saraf atau otot dan terjadinya insufisiensi adrenal, dan pasien yang sering mengkonsumsi alkohol, ini juga harus hati-hati diberikan. Kemudian untuk anak-anak ini juga dapat meningkatkan resiko kejang akibat akumulasi dari normeperidin. Untuk kontraindikasi dari analgetik opioid, ini sifatnya hipersensitivitas, kemudian tidak disarankan untuk digunakan pada ibu hamil dan menyusui karena terjadi penggunaan kronis, kemudian penggunaan bersama dengan penghambat mau juga yang baru berjalan sekitar 2-3 minggu. Untuk interaksi obat analgetik opioid sebenarnya ada banyak, tetapi saya hanya memberikan contohnya, seperti analgetik opioid dikombinasi dengan obat golongan antidepresan sistem saraf pusat lain, ini bisa meningkatkan efek sedatif hipnotifnya. Kemudian kalau dikombinasi dengan barbiturat dan benzodiazepin, ini bisa meningkatkan obat anestesinya serta meningkatkan efek depresi terhadap sistem saraf pusat. Yang kedua adalah jika analgetik opioid seperti meperidin, pentasosin, dan tramadol dikombinasi dengan penghambat MAO ataupun selective serotonin reuptake inhibitor atau procarbasin, ini bisa menimbulkan hiperpireksia yang disertai dengan hipotensi ataupun hipertensi yang sifatnya fatal. Sebaiknya dihindari selama 14-21 hari sesudah terapi penghambat MAO dihentikan. Kemudian yang ketiga adalah jika analgesik opioid dikombinasi dengan metoclopramid, kemudian ciparidin dan domperidon, ini bisa menyebabkan peningkatan dari statis lambung. Selanjutnya kita beralih ke analgetik non-opioid, di mana analgetik non-opioid merupakan obat yang dapat mengurangi rasa nyeri dan bekerja di perifer, sehingga ini tidak dapat mempengaruhi kesadaran serta tidak menimbulkan efek ketergantungan.
Nah, obat ini bisa mengurangi gejala nyeri ringan hingga nyeri sedang. Contohnya adalah ibuprofen, diklofenak, asam mefenaman, indomethacin, dan piroxicam serta lain. Adapun mekanisme aksi dari obat golongan analgesik non-opioid adalah menghambat kerja dari enzim siklooksidinase atau COX, sehingga proses pembentukan asam arachidonat menjadi prostaglandin ini terhambat. Selain sebagai obat penghilang nyeri, obat ini juga dapat mengurangi peradangan atau inflamasi dan bisa menurunkan demam atau bersifat antipiretik. Lalu, bagaimanakah mekanisme kerja dari obat antiinflamasi non-steroid? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya perlu menjelaskan dulu bagaimana mekanisme inflamasi atau radangnya ya. Adanya rangsangan yang diterima oleh tubuh ini akan menyebabkan sel mengalami cedera, di mana dinding sel yang terdiri dari komponen fosfolipid yaitu fosfat dan lemak. Ini adanya cedera sel menyebabkan lepasnya enzim yang disebut dengan fosfolipase A2. Nah, enzim ini akan menyebabkan diproduksinya asam arachidonat oleh sel yang akan dilepaskan di dalam darah. Asam arachidonat selanjutnya akan berubah bentuk menjadi senyawa mediator nyeri seperti prostaglandin, prostasiklin atau PG1, dan tromboksan A2 atau TX. Nah, pembentukan senyawa-senyawa ini itu terjadi karena di dalam tubuh terdapat enzim siklooksidinase. Selain melalui enzim COX, asam arachidonat juga bisa diubah bentuknya oleh enzim lainnya yaitu lipooksigenase dan membentuk leukotrien atau LT1. Nah, obat antiinflamasi non-steroid ini bekerja untuk mengurangi nyeri dan peradangan dengan menghambat enzim COX. Dengan menghambat COX-nya, NSAID ini bisa membantu untuk mencegah atau mengurangi nyeri dan peradangan. Penghambatan enzim COX juga bertanggung jawab untuk banyaknya efek samping dari obat antiinflamasi non-steroid itu sendiri. Nah, untuk jenis NSAID itu ada beberapa ya, ada 2 berdasarkan strukturnya, ada yang sifatnya turunan dari salisilat, turunan asam elenolat, dan turunan dari asam antranilat. Sebenarnya, kebanyakan orang bisa mentoleransi obat antiinflamasi non-steroid dengan baik. Namun, efek samping bisa juga tetap terjadi, di mana yang paling banyak adalah pada sistem kardiovaskuler. Tekanan darah mungkin saja meningkat dengan penggunaan obat antiinflamasi non-steroid. Pengendalian hipertensi dengan suatu obat antihipertensi ini dapat terpengaruh oleh penambahan obat antiinflamasi non-steroid selektif ataupun non-selektif. Kemudian untuk sistem gastrointestinal, penggunaan obat antiinflamasi non-steroid jangka pendek ini dapat menyebabkan sakit perut atau dispepsia. Penggunaan OAINS jangka panjang ini terutama pada dosis tinggi dapat menyebabkan penyakit lupus peptik dan pendarahan pada lambung. Pada toksisitas hati ini juga dapat mempengaruhi jika penggunaan obat antiinflamasi non-steroid yang panjang, terutama pada dosis tinggi, ini bisa membahayakan hati namun jarang terjadi. Untuk itu perlu dilakukan pemantauan fungsi hati dengan tes darah pada beberapa kasus. Kemudian pada nefrotoksik atau toksisitas pada ginjal, penggunaan obat antiinflamasi non-steroid ini untuk waktu yang singkat dapat membahayakan ginjal, terutama pada orang-orang yang punya gangguan fungsi ginjal. Tekanan darah dan fungsi ginjal ini harus dipantau setidaknya sekali per tahun, tetapi mungkin perlu diperiksa lebih sering tergantung pada kondisi medis seseorang. Sampai jumpa di video dan materi selanjutnya. Jika dianggap bermanfaat, silakan di like and share serta di subscribe ya. See you.